Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan beberapa soal yang mungkin akan keluar pada tes akademik PPG 2023. Nanti ada beberapa soal yang akan kita bahas, dan mari belajar sama-sama dan sukses sama-sama pada PPG 2023. Nah, untuk video kali ini yang akan kita bahas sama-sama adalah tentang konsep dasar ilmu pendidikan. Nah, jadi untuk teman-teman simak dengan baik dan mari belajar sama-sama. Soal nomor 1. Seorang guru mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah, sehingga proses pembelajaran lebih terpusat pada guru. Sedangkan siswa pasif karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran A. Behavioristik, B. Frenialisme, C. Humanisme, D. Esensialisme, E. Rekonstruksionisme. Nah, jadi menurut teman-teman apa sih jawaban yang paling tepat? Ya, betul. Jawaban yang paling tepat adalah behavioristik. Karena menurut teori behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diukur hanya stimulus dan respon, sehingga siswa dibiarkan pasif mendengarkan. Soal nomor 2. Tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Berikut ini implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut adalah A. Guru mengarahkan peserta didik untuk taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Orang tua memberi contoh pada anak untuk tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. C. Peserta didik diajarkan untuk mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. D. Pendidikan mengikuti PPG untuk meningkatkan kreativitas dan profesionalitasnya. E. Sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Nah, menurut teman-teman, apa sih jawaban yang paling tepat? Ya, jawaban yang paling tepat adalah E. Sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Karena sangat sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 3. Berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktek pendidikan adalah A. Ibu Ani sedang membaca buku psikologi pendidikan. B. Ibu Heni dan Pak Ididi sedang berdiskusi tentang pengertian pendidikan. C. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. D. Pak Budi sedang mencari ide untuk memotivasi peserta didiknya agar giat belajar. E. Pak Hajar sedang mendownload file materi pendidikan Pancasila. Nah, menurut teman-teman apa sih jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah C. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. Karena praktek kegiatan belajar mengajar secara langsung. Nah, sedangkan untuk pilihan A, B, D, dan E tidak ada kegiatan praktek belajar mengajar. Soal nomor 4. Sebagai humanisasi pendidikan bukan berarti pembentukan manusia oleh manusia lainnya. Sebab asumsinya bahwa manusia atau peserta didik adalah A. Manusia merupakan makhluk otonom. B. Pribadi yang berkembang dan berakal. C. Makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain. D. Makhluk yang memiliki moral sehingga dapat membedakan baik dan buruk. E. Makhluk religius yang diciptakan oleh Tuhan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Manusia merupakan makhluk otonom karena manusia terbentuk dengan sendirinya dan berkembang dengan sendirinya. Nah, di sini guru hanya memfasilitasi agar peserta didik semakin berkembang. Soal nomor 5. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakter
peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidik. Nah, jadi di sini tetap semua terproses oleh guru sebagai pusat dari pendidikan atau yang melaksanakan proses pembelajaran. Tentunya guru harus terus belajar setiap waktu. Berikut ini implikasi landasan historis dalam proses pendidikan di Indonesia adalah A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tuturi Handayani. B. Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan psikologi perkembangan peserta didik. C. Pembentukan komite sekolah sebagai bentuk kerjasama antar sekolah dengan masyarakat. D. Guru mengajarkan mata pelajaran bermuatan lokal sesuai dengan daerah tempat mengajarnya. E. Terdapat program bantuan operasional sekolah untuk sekolah-sekolah negeri. Nah, jawaban yang paling tepat adalah A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tuturi Handayani, yaitu semboyan dari Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu peranan yang harus dilaksanakan oleh pendidik dan dijadikan semboyan. Soal nomor 7. Pengertian landasan dibagi dua, yaitu landasan fisik dan landasan konseptual. Berikut ini yang termasuk landasan konseptual adalah A. Kurikulum dan silabus. B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Kerangka berpikir. D. Desain bangunan. E. Tujuan pendidikan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan konseptual lebih bersifat asumsi teori-teori. Nah, contohnya adalah B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan A. Psikologi pendidikan. B. Sosiologi pendidikan. C. Religi pendidikan. D. Ekonomi pendidikan. Dan E. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Psikologi pendidikan. Karena landasan psikologi pendidikan mencakup dua ilmu, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam perkembangannya, meliputi perkembangan fisik, psikologi, sosial, emosional, emosi, dan moral. Soal nomor 9. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh A. Landasan yuridis. B. Landasan psikologis. C. Landasan religius. D. Landasan sosiologis. Dan E. Landasan historis. Nah, di sini jelas bahwa sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka merupakan contoh dari landasan religius. C. Jawaban yang paling tepat. Salah satu tripusat pendidikan bagi anak adalah keluarga. Orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada hakikatnya menanamkan pada anak A. Hak dan kewajiban. B. Kejujuran dan toleransi. C. Gotong royong dan tanggung jawab. D. Kedisiplinan dan tanggung jawab. E. Kejujuran dan tenggang rasa. Nah, menurut teman-teman, apa sih jawaban yang paling tepat? Nah, jawaban yang paling tepat adalah D. Kedisiplinan dan tanggung jawab.
Karena diajarkan ke dalam seharian dalam ruang lingkup keluarga, selalu disiplin dan bertanggung jawab terhadap semua kewajiban yang telah dibebankan kepada kita.